Halo Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan percakapan reflektif yang dilakukan antara kepala sekolah dan coach. Percakapan reflektif ini digunakan oleh kepala sekolah untuk merefleksi sesuatu tentang dirinya atau tentang apa yang diperolehnya dari event atau kegiatan yang baru diikuti. Tolong perhatikan bagaimana coach memulai dan menanggapi percakapan, mendengarkan apa yang diungkapkan oleh kepala sekolah, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Mas Lukman, apa kabar nih? Baik, baik Mbak Dita, sehat. Mbak Sehat Dita ya? sehat ya? Sehat, puji Tuhan sehat nih. Mudah-mudahan selalu sehat nih ya dalam kondisi begini. Amin, amin. Gimana nih? Kemarin terima pesan katanya pengen ngobrol buat ada sesuatu yang ingin direfleksi gitu ya Mas ya? Iya nih Mbak, Oke. butuh temen ngobrol sih ya, butuh curhat-curhat gitulah. Karena kan kayak bingung gitu loh Mbak, pikirannya tuh kayak pengen kemana-mana gitu kan, pengen Oke. ini, pengen itu. Kadang kepikiran itu muncul gitu Mbak. Oke. Boleh. Apa nih yang pengen direfleksikan sebetulnya nih? Iya Mbak, sebenarnya sih yang aku ingin refleksikan itu adalah posisiku sebagai seorang kepala sekolah, di Hmm. mana aku memiliki peran ya sebagai pemimpin instruksional atau pemimpin pembelajaran. Dalam Hmm. artian di sisi lain kan aku harus kemudian melakukan supervisi ya, Hmm. melakukan supervisi kepada guru-guru gitu ya. Di satu sisi ketika melakukan supervisi itu kan harus kemudian menilai seseorang berdasarkan standar-standar tertentu gitu ya. Ada parameter-parameter, ada variabel-variabel yang harus kemudian dipenuhi. Hmm. Nah, di sisi lain, ketika aku melakukan itu, kayak ada apa ya, ketidaknyamanan gitu ya Mbak ya, Hmm. kayak kayak konflik dalam diriku, karena sesungguhnya ketika aku mulai belajar coaching gitu, itu lebih terasa pas gitu ya. Artinya tidak judging kepada seseorang, tetapi benar-benar membiarkan itu tumbuh Hmm. kemudian berkembang gitu ya. Hmm. Sebagaimana apa yang disampaikan ya, dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Hmm. Nah, itu Hmm. Mbak, jadi ada konflik konflik batin gitu ya, antara peran Ya. fungsional di sisi lain kemudian ada dorongan jiwa di dalam diriku sendiri. Nah, gimana Hmm. Mbak kalau menurut Mbak Dita kayak gitu tuh Mbak? Oke, konflik batin ya jadinya ya antara tugas dengan apa tadi nilai mungkin ya keinginan pribadi hati nurani gitu. Tapi kalau saya tangkap ya, tadi kan Mas Lukman bilang bahwa yang satu itu soal karena ada tugas supervisi dan salah satu bagian dari tugas supervisi itu adalah memberikan penilaian gitu. Nah kalau saya tangkap benar nggak sih bahwa rasa konfliknya muncul karena ada tugas menilai. Sementara menurut Mas Lukman mungkin menilai itu jadi seperti menjudge gitu ya, melabel gitu, ngasih tahu orang kamu nih segini loh gitu, dan itu yang kerasa bertentangan nih, ada rasa nggak nyaman karena jadi kerasanya orang nggak tumbuh dari dalam tapi dari luar diberi penilaian, sementara Mas Lukman pengennya orang bisa menumbuhkan dirinya dari dalam. Di situ bukan sih konfliknya sebetulnya? Iya, iya. Jadi memang salah satunya aku pikir itu Mbak, betul ya. Jadi Hmm. bagaimana ketika kita harus menilai seseorang ya, menilai Hmm. seseorang sesuai standar yang dipikirkan gitu. Dan itu padahal sebenarnya di sisi lain jangan-jangan ini judging ya. Nah, di satu sisi kan kadang seperti itu Oke, ya. oke, Gitu. oke, oke. Tapi sebetulnya kalau balik lagi dulu ke Mas Lukman ya, kalau tadi bilang bahwa kan ini mensupervisi sesuatu gitu ya supaya jadi berubah gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu lah gitu. Apapun itu guru harus begini begitu mungkin ya Mas Lukman ya. Yang Mas Lukman yakini sendiri dalam proses
orang belajar sesuatu atau mencapai kompetensi tertentu itu, flow-nya harus gimana sebetulnya Mas Lukman? Dalam konteks belajar ya Mbak. Iya, dalam konteks kayak tadi guru ini kan Mas Lukman harus mensupervisi guru artinya ya, betul? Lalu guru ini kenapa harus disupervisi? Karena ada tuntutan kan, bahwa kamu tuh harus berperilaku begini loh waktu ngajar gitu ya, misalnya kamu tuh menilainya harus begini gitu ya. Jadi ada satu kriteria lah yang mau dicapai dari guru ini. Dan dalam proses mencapai itu kan ada dilakukan supervisi. Kalau menurut function daftar tugas dari berdasarkan fungsional ini, cara melakukan supervisinya salah satunya memberikan penilaian ya buat si guru ini. Betul. Gitu. Nah, kalau itu kita lupakan dulu gitu ya. Mas Lukman sendiri menganggap proses yang ideal untuk membuat para guru ini mencapai kriteria yang tadi itu jadinya kayak gimana tuh, Mas? Kalau aku sih berpikir idealnya sih memang mereka perlu diajak refleksi mungkin ya. Merefleksikan tentang bagaimana sosok guru yang ideal di benak mereka, gitu kan. Kemudian nanti dari situ mereka melihat kepada diri mereka. Kalau kemudian dari standar sudah ada bagaimana sisi variabel yang digunakan untuk menilai guru, mungkin bisa jadi itu dijadikan salah satu referensi. Gitu. Okay. Nah, baru dari situ kemudian mereka berpikir bagaimana cara mendevelop diri mereka. Kalau aku pikir sih seperti itu ya. Oke. Nah, kalau idealnya yang kayak gitu ya, jadi mereka tadi diajar refleksi gitu ya sama Mas Lukman maunya ya, diajak refleksi. Refleksi terhadap kriteria-kriteria ini ya, atau terhadap penilaian dirinya nih maunya? Dua-duanya saya pikir sih bisa ya. Bisa dua-duanya ya? Saya pikir bisa gitu kan. Artinya sebagai tanggung jawab profesional berarti ada referensi gitu kan, tetapi dari satu sisi itu ibaratkan refleksi bebas gitu ya. Oke. Sehingga dari situ si guru ini bisa menilai posisinya dia sendiri terhadap tadi ya tuntutan yang diberikan kepada dia gitu kan. Gitu ya maunya ya. Jadi dia bisa bilang aduh saya kayaknya masih kurang nih di sini Pak Lukman, atau dia bisa bilang mungkin yang di sini saya udah oke loh ya Pak Lukman ya, kalau lihat ini bisa begitu ya artinya ya, muncul dari dia. Iya, betul. Oke, itu yang Pak Lukman pengen, yang Mas Lukman pengen kayak gitu. Betul Mbak. Oke. Nah, seandainya nih ada sudut pandang Mas Lukman yang berbeda tentang orang ini, gitu ya. Misalnya nih dengan proses refleksi itu dia bilang, wah saya kayaknya udah hebat nih Pak di sini, udah nyampe nih semua teknis gitu ya. Sementara mungkin Mas Lukman sendiri ngelihat, oke sih dia udah oke, tapi kayaknya sebetulnya saya pasti pengen lihat dia berkembang lebih jauh gitu. Kalau ada situasi kayak gitu nih dalam proses percakapan, Mas Lukman sendiri pengennya bagaimana menyampaikan itu ke dia? Kalau aku pikir sih memang orang itu terkadang tidak sadar ya, terkadang tidak sadar dan butuh diperlihatkan. Artinya ada evidence. Nah, dengan evidence itulah terkadang orang kemudian sadar gitu ya. Nah, bisa jadi kita mengklarifikasi gitu ya. Mengklarifikasi evidence yang kemudian muncul, kemudian mengajak dia merefleksikan terhadap evidence yang muncul tersebut. Agar tidak terkesan judging ya saya pikir ya. Oke, jadi supaya tidak terkesan judging perlu ada evidence ya. Betul. Jadi ngomongnya tuh nggak hanya dari rasanya Mas Lukman gitu kali ya. Harus ada evidence-nya gitu loh, bahwa menurut saya ini masih bisa di-stretch loh kamu kesana kesini gitu ya. Oke. Betul. Nah kalau kayak gitu, itu yang selaras dengan hati nurani Mas Lukman nih? Iya Mbak, aku pikir sih kayak gitu ya. Artinya sih betul juga ya. Ketika aku bisa memperlihatkan evidence itu, tapi tanpa kemudian aku ngasih tahu gitu ya dalam tanggal kamu kan begini nih lihat gitu ya. Nggak harus seperti itu juga sih aku pikir ya. Tapi bagaimana meminta dia coba perhatikan ketika tadi Bapak atau Ibu bersikap
atau mengatakan ini. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Nah, kupikir itu solusi yang keren itu, Mbak. Oke. Jadi harus ada evidence dan pertama mereka diminta menilai dirinya sendiri dulu ya. Jadi mereka punya patokan tentang dia. Lalu Mas Lukman melengkapi dengan observasi Mas Lukman sendiri yang disertai dengan evidence tadi gitu ya. Sehingga mereka bisa nanti balik lagi siklusnya ya, refleksi lagi lalu menilai diri lagi. Lalu dari situ mungkin keluar dengan satu rencana untuk mengembangkan diri gitu kali ya. Iya betul Mbak. Itu tambahan lagi yang evidence tadi, aku pikir sih perlu dikuatkan dari sisi refleksinya ya. Tidak hanya kemudian judging gitu kan. Anda melakukan ini itu, tetapi bagaimana apa yang Anda pikirkan ketika evidence itu disebutkan. Nah, jadi dia diajak refleksi begitu ya. Itu yang aku pikir sih bisa menjembatani ya di satu sisi ya antara kemudian konflik yang ada di dalam diri ini, sehingga itu menjadi lebih fair lah, lebih netral ya. Artinya tetap menumbuhkan seseorang tanpa kemudian harus meninggalkan tugasku sebagai kepala sekolah yang kemudian harus mensupervisi timku. Oke. Nah, kalau dengan proses menilai tadi yang seperti Mas Lukman ingin lakukan gitu ya. Kalau itu bukan di reflect kali ya, atau dibandingkan dengan panduan melakukan penilaian seperti yang selama ini digariskan oleh institusi gitu. Jadi yang resmi nih kalau menilai mesti begini-begini. Mas Lukman ngelihatnya gimana? Kayaknya itu bisa jadi salah satu perbaikan ya Mbak ya. Perbaikan atau bisa jadi salah satu model yang menarik untuk terus kemudian dikembangkan. Artinya ketika paradigma lama supervisi itu artinya seakan-akan satu arah, gitu kan. Artinya ada standar, kemudian bagaimana mencapai standar itu, kemudian seakan-akan itu supervisor memiliki posisi yang lebih tinggi, maka itu kemudian dirubah menjadi adanya kesetaraan, adanya belajar bersama ya, dalam tanda kutip, berproses bersama, bertumbuh bersama. Aku pikir sih itu Mbak. Jadi nggak menyalahi, kan yang penting sini kita perlu protek Mas Lukmannya sendiri ya terhadap proses, nggak menyalahi ketentuan bahwa ini kok supervisinya gini gitu. Aku pikir sih nggak ada ya Mbak ya. Nggak ada ya, karena sesungguhnya kan itu sebuah proses ya, proses, dan bagaimana pendidikan orang dewasa itu adalah bagaimana adanya kesetaraan ya, aku pikir ya. Yang penting, dan memang ini juga perlu diluruskan ya kalau menurutku ya, peran supervisi itu apakah sebagai penilaian kinerja ataukah sebagai sebuah pendidikan dalam tanda kutip, edukasi ya kepada tim kita gitu. Kalau kemudian konteksnya sebagai sebuah edukasi, supervisi di dalam sebuah proses gitu, maka sesungguhnya dengan proses-proses yang seperti itu malah justru lebih menumbuhkan dibandingkan dengan judging ya. Karena judging, aku pernah ngerasain sih Mbak, waktu aku jadi ya guru dan sebagainya tuh kok ngerasanya kok judging ya, jadi kayak nggak nyaman gitu ya. Dan ini aku nggak mau gitu ya, timku ngerasain sesuatu yang seperti itu. Mereka harus kemudian sadar dari dalam dirinya dan memiliki kemauan yang kuat untuk kemudian berubah, bukan karena penilaian orang lain, tetapi sesungguhnya justru bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Wow. Nah gimana nih, dapat apa nih dari barusan nih Mas Lukman merefleks sendiri butuhnya apa segala macam, ini dapat apa nih Mas Lukman nih? Wah keren banget Mbak Ditan ya, ini luar biasa ya aku pikir ya. Jadi aku pikir tadinya ketika supervisi itu kan harus kemudian kaku, harus kemudian sesuai standar yang ditetapkan gitu kan. Tetapi kadang kita melupakan sebuah proses ya, sebuah cara. Seakan-akan kemudian kita berpikir bahwasanya sebuah standar itu prosesnya juga harus standar gitu kan. Padahal sebenarnya di dalam
proses itu membutuhkan perbaikan-perbaikan. Dan aku pikir ini salah satu cara untuk kemudian memperbaiki proses itu. Kalau standar itu memang sudah tidak bisa dirubah, tetapi sesungguhnya yang bisa diperbaiki adalah prosesnya. Dan bagaimana prosesnya itu justru menurutku dengan melakukan refleksi bersama itu justru lebih bisa menumbuhkan, lebih bisa memberdayakan. Aku pikir sih seperti itu. Keren banget. Wow, oke. Wah, mudah-mudahan bisa segera diterapkan ya, Mas Lukman. Pengen denger ceritanya sih nanti kalau udah mencoba melakukan itu, kalau udah, kapan waktu supervisi terdekat nih buat guru-guru nih? Kayaknya minggu depan deh, Mbak. Minggu depan itu aku udah ada jadwalnya. Iya. Oke. Nanti aku pengen tahu hasilnya kayak apa tuh ya dengan mencoba seperti tadi ya. Pengen dengar dari mereka dulu gitu ya. Lalu Mas Lukman juga bawa evidence, lalu evidence-nya disampaikan dengan dibantu dengan reflection gitu tadi ya katanya gitu. Wah, luar biasa. Sip Mas Lukman kalau gitu. Terima kasih banyak ya untuk refleksinya karena saya juga jadi belajar banyak nih, memahami juga tidak gampang ya ternyata kita nyelaraskan di dalam diri kita juga gini pengen melakukan sesuatu yang sesuai tuntutan pekerjaan tapi juga tidak bertentangan dengan hati nurani gitu ya Mas ya. So terima kasih loh sudah sharing ini, sudah mengajak saya dalam refleksi ini. Makasih banget, saya yang makasih Mbak Dita sudah Sami-sami. ditemanin ngobrol. Kita ketemu lagi ya Mas ya. Nanti kita janjian lagi. Stay safe, stay healthy ya Mas. Oke. Ya, makasih Mbak Dita.